Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah masjid yang berbahagia, fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani di kitabihi Fathur Rabbani. Fa inna insyaallah amin wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, faedah ilmu yang berguna daripadanya saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan beliau terus mengajarkan ilmu-ilmu beliau baik melewati sesuatu lisan kabir atau yang disebut dengan lisan pada suara-suara yang kita dengar, maupun pada alam ruh yang kita hidupi atau yang kita selalu alami dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, minggu kemarin beliau mengisahkan bahwa jangan kita hidup ini mentaati akal kita. Gunakan akal kita itu untuk yang menunjang hal-hal yang bersifat rohani kita. Sementara ruh kita itu menginginkan kembali ila watanil asli, kepada ruh yang sebenarnya. Jadi saya simpulkan, ruh kita sekarang ini dalam kondisi genting. Satu sisi dia ingin menuruti jasad dia, karena jasad kita sudah mengenal alam dunia ini. Alam dunia ini dikenalnya, sehingga banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah dikenal oleh ruh kita gara-gara jasad kita. Sehingga terjadilah desak-mendesak di dalam diri kita, nafsan kita. Nama diri kita itu namanya nafsan kita. Kadang kita berbuat lengah sehingga akhirnya kita terpapar di lembah dunia. Ada di lembah macam-macam, ada lembah minuman keras, ada lembah apalagi pelacuran, ada di lembah macam-macam, atau kelalaian, lembah-lembah kelalaian. Satu sisi agama mengajarkan kita supaya kita kembali kepada ruh kita, yaitu ruhani, yaitu sesuatu yang sifatnya fitrah, fitratullahi allati fatarana alaiha. Terjadi gesek-menggesek. Apabila gesek itu sukses kita, sampailah kita di makom yang disebut dengan makom mutmainah. Kalau kita belum berhasil, mungkin kita di amaratum bisu, nafsu yang sering hidupnya ini khoribatid dunia,
menguras dunia ini ingin dihabiskannya. Nah, itu orang di amaratum bisu. Naik lagi dia ke makom yang kedua, disebut dengan makom amaratum bisu, nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu yang sifatnya kadang ingin baik, kadang ingin buruk. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Tidak karuan. Nanti berbuat baik, nanti berbuat buruk. Naik lagi kalau sampai situ dia karena mendengar nasihat-nasihat agama, naik lagi dia lebih bagus malhamah. Nafsu yang sudah dapat ilham. Maka ilham itu sudah baik dia. Tapi kalau lawamah itu pingin niat baik tapi tidak terjadi lagi. Pingin dia sholat 5 waktu total, dawam, tapi tidak pernah dia kerjakan sholat 5 waktunya. Berarti orang itu di lawamah. Ada lagi tingkat yang ketiga, orang yang sudah kadang sembahyang, kadang tidak. Kadang sembahyang, kadang tidak. Tidak karuan masih. Nah, kebanyakan kita orang muslim di tingkat ini, malhamah ini. Tahu dengan kebaikan, tapi kadang-kadang bisa dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan. Sampai nanti puncaknya istiqomah, maqam mutmainah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai diri yang mutmainah, yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kalian mardiyatan, dengan ridho, radiyatan mardiyatan, ridho dan diridhoi. Nah, itu untung sekali. Kalau saat itu orang meninggal, insya Allah al jannah alaihi, surga baginya. Nah, sudah. Karena itu Tuan Syekh menyimpulkan kemarin, jangan menuhankan akal kalian, karena akal kalian itu cenderung kepada nafsu, hawa nafsunya. Kalau itu yang terjadi, maka roh Anda akan mengikuti akal Anda. Seharusnya akal Anda mengikuti roh Anda, tapi yang terjadi adalah roh mengikuti akal. Jangan sampai itu terjadi. Adapun setan, la ya'rafu setan hatta yati'ahu. Dia tidak tahu. Manusia seringkali, orang mukmin juga tidak tahu siapa setan itu. Kecuali yang dia tak ketahui adalah setan itu ingin menundukkan dirinya, ingin menundukkan orang tersebut. Maka orang-orang yang cenderung kepada hawa nafsunya adalah orang-orang yang mengikuti setan. La yubali bid dunya hatta yazulalaha bal yuhinaha wa yatlabul akhirah. Seharusnya orang mukmin itu sampai di titik dia bisa menolak setan itu, yaitu hawa nafsu yang mempengaruhi dirinya, maupun bisikan-bisikan setan, agar dia tidak kembali lagi untuk dipengaruhi dunia, yubali bid dunya, sehingga hatta yazulalah, dia mampu mengendalikan dunia, pengaruh-pengaruh godaan dunia ini, mengendalikannya dengan kekuatannya, dan menghidupkan hatinya wayat labul akhirah, untuk kembali atau menuntut akhirat. Jadi kembali ke akhirat. Fa ija hasal ta'alahu tarkuha watisala bi maulahi aja wajallah yukhallisu ibadatahu lahu fi jami'i awqatihi. Maka apabila engkau sudah dapat menguasai dirimu, engkau berada pada tingkat mutmainah, di mana ibadah-ibadah, sholat 5 waktu dapat dikerjakan semuanya, atau mungkin di tingkat yang sebelumnya, di tingkat yang ketiga, masih di posisi kadang-kadang bahasa Banjarnya belang kambingan lah. Maka bilanya belangnya nih hilang, harus tahu sisa apa aja lagi, sisa kambing aja lagi lah, hati-hati itu. Wattisalah bi maulahi aja wajalah, selalu dia menyambung dirinya dengan Allah aja wajalah, mengikhlaskan ibadahnya fi jami awqatihi, untuk di seluruh ibadah-ibadah hari-harinya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Ujar Syekh, inilah sesuai dengan firman Tuhan, tidaklah diperintahkan bagi manusia itu kecuali illa liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa, yaitu cenderung untuk selalu ikhlas kepada agama. Ikhlas di sini al-khulus, beragama, sehingga ada surah Al-Ikhlas.
Pernah dengar surah Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat itu tentang tauhid. Qul, katakan, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Nah, ini marifatullahnya ya. Wallahu ahad, dialah Tuhan. Huwa, jadi kalau bahasanya kita ringkas lagi, qul huwa, katakanlah dia. Huwa, huwa itu siapa? Kabarnya adalah Allah. Huwa Allah. Makanya ada zikir para ulama sufi itu namanya zikir hu. Pernah dizikir hu lah. Lain warik nang babunyi di atas pohon tuh hu jar. Ada juga orang Indian hu jar ya kan? Nah, itu bukan. Hu di sini adalah huwa. Disebut dia dengan zikir sir. Nanti kita pahami zikir itu ada zikir lisan. Zikrullah itu ada zikir lisan. Yang kedua adalah zikir kolbun. Yang ketiga adalah zikir sir. Yang keempat adalah zikir nafsi. Yang kelima adalah zikir ruh. Zikir ruh. Yang kelima, yang keenam zikir khafi. Yang ketujuh zikir akfaul khafi. Itu standar sertifikasi Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, mudah-mudahan pian sampai ke 7 sampai tingkat 7 mempelajarinya, memahaminya, mengenalnya dan bisa diamalkan. Nah, Allah berfirman qul huwa, katakan dia, itu sir. Siapa dia itu? Lalu dijelaskan Allahu ahad, dialah yang esa. Siapa Allah yang esa itu? Allahu somad, dialah as-somad. Segala sesuatu terkendali di bawah kekuasaannya. Maka segala sesuatu termasuk makhluk harus memohon kepadanya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di situ dulu. Kenapa jadi surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas oleh ulama? Jawabnya hanya satu. Yang di ayat inilah menjelaskan arti ikhlas. Ikhlas itu apa? Ternyata ikhlas itu artinya tauhid. Ikhlas itu ternyata tauhid. Ikhlas itu bukan sekedar mengatakan Allah itu esa, tetapi kita dapat menerima kenyataan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Maka tidaklah orang muslim itu diperintahkan melainkan beribadah mukhlishina lahuddin, yaitu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam kitab-kitab fikih selalu setiap memasang niat, di belakang niat selalu disebut oleh ulama dengan kalimat lillahi ta'ala. Nawaitu somagadin an adai fardi syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Usolli farda zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Nah, pas lillahi ta'ala itu tauhid tuh. Itu yang disebut dengan ikhlas. Lapasnya barang ikhlas. Tapi maksudnya di sana ikhlas di situ adalah segala hal kita tunduk dan ridho Allah sebagai Tuhan. Nah, ini ikhlas. Ini menurut Al-Qur'an. Menurut Syekh Abdul Qadir Jalani juga begitu. Nanti ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada ikhlas kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti kita perhatikan, kita lain. Nanti di kalam yang lain akan ada. Nah, insyaallah nanti di kalam Syekh Ibnu Athaillah nanti. Karena itu da'an kasyirqa bil khalqi wa wahadal haqqa azza wa jalla wa khaliqul asya jami'uha wa biyadihi asya jami'iha. Ketahuilah, kata Syekh, maka ajaklah dirimu itu untuk bersekutu dengan Allah, bukan bersekutu dengan selain Allah. Bersekutu itu artinya Bapak bersekutu, berteman, bersama. Supaya kita duduk sini semuanya bersekutu. Maka ajaklah dirimu itu untuk bersekutu kepada Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, la tusrik bihi syai'a, janganlah engkau bersarikat dengan sesuatu selain kepadaku. Tapi biasa diterjemahkan orang begini, la tusrik billahi syai'a, itu janganlah engkau mensarikahkan Allah dengan sesuatu yang lain. Gitu kan? Nah, itu bagus, itu pahaman awam.
Jangan engkau mensyarikahkan Allah dengan sesuatu. Makom kawas, ini kan sudah makom kawas nih lah. Anu guru uluni pangguru di makam apa guru jar? Kenapa gerak? Uluni guru sembahyang aja, sembahyang jakada kakaruan. Nah kayak kawal ulun beluncat langsung di makam awam. Ya kelak. Apa jar si gurunya? Kawa aja beluncat langsung, enggak apa-apa. Nah, asal pas tembakannya niatnya, ya kelak. Nah sembalang beng-beng kerampingan. Nyasal sembahyang aja, biar pulang kambingan dulu. Ya kelak. Itu penting bahwa seharusnya kita itu berada di Islam sudah lawas kalau kita nih Islam. Mulai dalam parut kita nih Islam. Ya kah? Pian be Islam mulai dalam parut kah kadakah? Mulai dalam parut Islam dah. Kenapa kan tujuan anak kayak di dalam parut? Ini nyaman di dalam parut tuh dimakani kuitan. Bah, makin gonol-gonol marah atau disuruh kuitan mencari sorangan, enggak akon lagi kuitan mah anu membari apa? Biaya hidup lah. Nah, kembali tadi itu. Makom yang kedua adalah di sini oleh saya sekarang kamu sudah menghilangkan sekutu adanya Allah. Syirik itu, nah syirik orang awam dulu, syirik orang awam yang paling umum, pelajaran pertama syirik. Jangan memahami Allah itu keliru. Makanya ada pelajaran sifat 20. Misal, Yadullah fauqa aidihim. Ini ujian bagi orang mukmin. Di tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan ditafsirkan tangan ini. Ya kan? Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah dia yadullah fauqa aidihim, di atas tangan mereka. Jangan ditafsirkan di tangan nih. Kalau Anda memadahkan, menyampaikan seperti bunyi lahir, maka Anda melemahkan, mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah perlu bantuan tangan? Ya kan? Allah tidak perlu bantuan sesuatu pun. Di dalam ilmu tauhid namanya mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, nanti itu kita baca. Mukhalafatul lil hawadis. Di dalam Al-Qur'an lagi ada disebut. Ar-Rahman 'alal arsistawa. Allah arsistawa. Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman arsistawa. Istiwa jangan diartikan duduk. Udah boleh? Kalau mengartikan duduk berarti sama seperti makhluk, terikat dengan tempat. Mun kada percaya pian pacul burit pian. Lepaskan burit pian, kawal pian duduk lagi. Kada usah gen, kayak itu kena ambien aja kayak apa, ada kadang pernah kena ambien, ngalihnya kasihannya orang, ya lah. Nah, kena ambien ya nyar. Allah tidak seperti makhluk. Di mana tahu? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini memiliki itu tingkat awam tuh. Itu hanya tingkat awam. Amun situ kada lulus. Nah, harus kembalikan. Ternyata Allah ini adalah Maha Agung. Maha Agung. Allah tidak perlu bantuan sedikit pun bagi makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Nah, sehat. Nah, bila kita sudah sehat, itu sehat, kita tidak syirik lagi. Kita sudah bisa membedakan antara Allah dengan makhluk. Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala kah? Bukan kah? Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala kah? Bukan kah? Bukan. Ya kan? Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Berarti lulus sudah kita. Lulus makom pertama. Adakah sini nama aku Nabi Muhammad Tuhan adalah? Ada daklah. Nah, berarti kita sudah bagus makom kita. Jadi biar pian mengucap memuji-muji Muhammad, tidak akan pernah pian mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Tetapi pian selalu meyakini Nabi Muhammad adalah hamba Allah satu-satunya. Ini luar biasa, satu-satunya yang mengurusi urusan syariat agama. Subhanallah. Wakil satu-satunya. Nah, itu kena memahaminya lah. Karena itu hari ini engkau belajarlah kata saya, engkau bersekutu dengan Allah. Nah, ini makam kedua kan? Bersekutu itu apa tadi? Bergabung dengan Allah. Istilah Syekh Abdul Qadir Jalani di kitab Sirul Asrar, kapilah rohani. Sekarang kamu bergabung dengan Allah. Seperti firman Tuhan, innallaha ma'as
sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Bagaimana cara saya bersekutu dengan Allah? Gampang kata saya. Jadilah engkau orang yang penyabar. Bila engkau menjadi orang sabar, Anda sudah bersatu dengan Allah. Anda sudah bersekutu dengan Allah. Bersekutu. Setelah bersekutu apa? Wawahadal haq. Anda akan menjadi orang yang bersatu dengan Allah. Wah, bersatu dengan Allah. Karena sabar. Sabar, tenang, hidup. Tidak mengajukan akal dalam hati pikirannya, yalah lebih mengajukan hati nurani, melihat keindahan Allah. Pian duduk berkumpulan ini, nah, ini keindahan Allah aja yang terlihat nih. Kemarin sudah kan kemarin asar keindahan Allah jakla. Jangan pian mencari celah-celahnya, carilah keindahan-keindahan di semua keadaan ini. Maka yang kita lihat itulah keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merampungkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Makanya kalau kita sudah belajar tasawuf, belajar ilmu ma'rifatullah, tidak akan pernah lagi di mulut kita keluar mencela orang lain. Ghibah itu penyakit besar tuh Pak. Ghibah, apalagi fitnah. Ya kalau mulut kelata. Apalagi adu domba, namimah. Ya kalau ada orang sholat ghibah, sholat bidah aja gitu kan. Membidahkan orang. Ada orang tidak sholat berjamaah, itu aja. Kayak para kenal lalu Tuhan tuh aja. Wah, jangan gitu. Kita tidak tahu di belakang orang. Yalah. Ada kekanakan malam kan? Waladolin abah aja. Sekali diselidiki, ngaran kuitannya anak nih nah, ngaran sidin amin. Ya kalau sama gitu, kalau kita tidak tahu di belakang orang, karena kita tidak tahu di belakang orang, maka cara kita memahami apa? Memahami kita apa? Kita tidak tahu, itu urusan Allah. Maka kita tidak mau mencela orang. Bahkan kemarin anjing aja kita harus bersangka baik dengan anjing. Jadi itu cara memahami syariah. Kalau ada ustadz-ustadz atau guru-guru mengajak bapak-bapak menyalahkan orang lain, jangan diikuti, jauhi. Kenapa Pak? Rasulullah sendiri bersabda, man salim al-muslim, seorang muslim itu ialah man salimal muslimuna fi lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ialah orang yang bisa selamat, orang muslim lainnya selamat dari mulutnya dan tangannya. Jadi orang itu tidak muslim kalau orang lain tidak selamat dari mulut dan tangannya. Maka orang yang menggibah orang yang mencela kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang berarti dia itu menyakiti kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin disakiti ya. Orang kafir aja tidak boleh kita sakiti, apalagi orang muslim. Maka bersekutulah engkau dengan Allah. Kalau bersekutu bagaimana? Fa'ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Contoh berbuat baik Allah kayak apa? Kayak apa menuruti Allah? Turuti aku aja Tuhan. Aku berbuat baik. Kira-kira menggunakan apa kita? Pasti menggunakan hati nurani. Misal kawan pian boros banelon anak, mau kena anak ditukarakan mainan, ditukarakan apalagi sayang anak terjun. Macam-macam tukarakan mainan lah, anak sepeda motor tukarkan sepeda motor apa. Kada usah dicela, jangan kamu kenapa kayak itu salah mendidik anak begitu-begitu. Enggak usah. Biarkanlah. Kenapa jadi biarkan? Karena dia mengekspresikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita protes lah. Ini tidak sesuai dengan pendidikan. Belum tentu. Makanya sering dalam kehidupan ada orang waktu mudanya nakal, tiba-tiba sekian umur tertentu dia bertobat menjadi orang ahli surga. Dan berapa banyak juga kata Rasulullah,
hidupnya jalurnya ke surga, di ujung akhir hidupnya dia su'ul khatimah. Jangan melihat lahir. Nah, kayak apa membalik berpikir nih, biarkanlah Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan. Kaum muslimin ini sudah dijaga Allah. Kita yakin, harus yakin itu. Alam semesta dan kita ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan dijaga oleh Allah. Pahamlah dijaga. Jumlahnya diatur oleh Allah. Orang muslim ini diatur oleh Allah, kita beneran yang tidak tahu. Maksudnya begini, contoh. Tahun 2000 gedung meletus di mana? Di waktu tahun 2002 kah? Berita apa itu? WTC ya. Fitnah yang luar biasa bagi umat Islam. Apa fitnahnya? Umat Islam dikatakan teroris. Menurut orang-orang sebelah, umat Islam akan hancur. Nyatanya apa yang terjadi? Umat Islam bertambah. Di Eropa umat Islam secara luar biasa dan signifikan bertambah dan berkembang. Siapa yang hebat itu? Makarallah wa makaru wa makarallah. Mereka menipu, ingin menipu, mencela, menghancurkan Islam. Tapi tipu daya Allah lah yang terjadi. Ya kan? Program KB, jumlah umat Islam akan menurun. Nyatanya munculan pian-pian ini namun pian ini. Ya kan? Nyatanya anak ada nang 5, ada nang 10, tatapai, maka program KB kenapa banyak tambah terus nih? Bocor. Nah, ya lah, anak terus ya kah? Nah, yakinlah alam semesta kehidupan ini ada ketentuan Allah. Maka bersatulah dengan Allah. Caranya apa? Sabar. Sabar itu hanya bisa dilakukan bila kita menggunakan hati nurani. Maka bila kita sudah menggunakan hati nurani, kita dapat wawahadal haqqa aja wajala. Itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu seluruhnya. Wabiyadihil asya, di tangan genggamannya lah segala sesuatu, termasuk dirimu sendiri. Di genggamannya. Kenapa engkau tidak bertengadah? Kata Syekh Abdul Qadir, jika ada matahari itu begitu panas, kenapa engkau tidak merasakan panasnya matahari? Padahal engkau amat dekat dengan matahari itu. Kalau bahasa Al-Quran, min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Begitu dekatnya Allah itu, kenapa engkau tidak merasakannya? Karena matamu tertipu oleh keadaan itu. Subhanallah. Nah, dikit lagi lah. Ya talib, wahai orang-orang yang menuntut al-asya min ghairi. Mengapa engkau melihat sesuatu itu masih tidak ada Tuhan di dalam kehidupan ini? Engkau tidak pernah melihat ketika engkau melihat temanmu berjalan, tertawa, terbahak-bahak, dia ada yang tersenyum, ada yang pakai sengot, ada yang tidak, ada yang kepingin sengot, temannya yang bersesengot kepingin tidak bersengot. Aneh dunia ini, ya kan? Hidup ini aneh. Ada hari ini dia suka berpakaian putih-putih, pakaian putih aja. Ada juga yang pakaiannya berbeda-beda. Kenapa engkau tidak melihat Tuhanmu ketika itu? Tapi engkau melihat min ghairi. Justru yang engkau lihat bukan Allah. Ada apa kamu ini, kata saya? Ma'an ta'akil, apakah engkau tidak menggunakan kecerdasanmu, wahai para penuntut ilmu? Laisa huwa fi qazainillahi ta'ala. Padahal ketika kejapan mata engkau buka, seluruh kehidupan ini tidak lain adalah wujud menampakkan kekuasaan kebesaran Allah. Wujud bahwa semua ini adalah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min syai'in illa indana qazainuhu. Dan tidak ada sesuatu pun di kehidupan ini melainkan di sisi kamilah semuanya ada qazain, perbendaharaan dari Tuhan, dari sisi kami. Kita ini perbendaharaan Allah. Kita ini oleh bahasa ma'rifatullah adalah asar-asar Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat mata kita membuka, kita sudah melihat asar. Saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Maksud saya, jangan lagi tidak. Biasa pian kalau namanya berzikir itu mengambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sekarang
Setelah belajar saya ini, setiap membuka mata, timbulkan sadaran hati nurani. Aku membuka mata pakai hati nurani. Jangan ada yang diingat, hati nurani ingatkan. Biarkan hati nurani berkata, apa yang engkau lihat semuanya adalah asar Allah, bekas-bekas daripada perbuatan Allah. Maksud bekas, hasil cipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.